warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratul Qur'an, para alim, para sesepuh dan sesepuh yang saya hormati, kepada segenap takmir masjid serta ibadah yang saya hormati dan yang saya cintai, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling pertama mari kita senantiasa berikan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam ini kita sama-sama hadir di majelis yang Allah berbarokah ini, yakni dalam rangka doa bersama mendoakan saudara kita almarhum Iman Nuraha yang mana pada malam ini pada malam berbahagia. Mudah-mudahan kata-kata kita pada malam ini senantiasa dapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan almarhum Iman Nuraha senantiasa mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan dan dijauhkan kuburnya, senantiasa sama ibadah yang beliau dijadikan kuburnya seperti roda dunia yang jannah dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang berkumpul dari umat Muhammad SAW. Mudah-mudahan senantiasa berkat kekuatan iman dan Islam diberikan kesabaran dan ketabahan dalam Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, selamat malam kita aturkan pada
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal fa idza ja'a ajaluhum yasta'khiruna sa'atan wa la yasta'khirun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqama din wa man tarakaha faqad ajaba din. Sadaqallahul azim wa sadaqahur rasul. Hadirin kiram, para alim, para sesepuh yang kami taati, kepada segenap akhiran yang kami hormati, kepada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat, taufik beserta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita masih diberi kesempatan, keikhlasan, kesehatan, sehingga dapat melangkahkan kaki hadir di Masjid Mahmud Yahya ini, yaitu dalam rangka bersama-sama mendoakan almarhum Imam Nugraha tepat pada tujuh harinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Salawat salam juga tidak lupa senantiasa kita haturkan, kita sanjungkan kepada diri kita Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan atau ajaran yakni agama Islam, dan mudah-mudahan kita semua diakui umatnya yang mendapat syafaat nanti di hari akhir. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di sini kami mewakili dari keluarga Ikawani atau Ikatan Warga Banyuwangi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh hadirin, kepada seluruh karyawan-karyawati Sanjang Industri yang telah dengan ikhlas, yaitu menyumbangkan sebagian rezekinya, juga dengan ikhlas bersama-sama mendoakan almarhum Imam Nugraha. Mudah-mudahan saudara Anda yang telah Anda keluarkan di sini demi terlaksananya acara ini oleh Allah dibalas dengan pahala yang lebih baik dan lebih banyak. Dan kami senantiasa mendoakan mudah-mudahan kita semua dan seluruh karyawan-karyawan di Sanjang Industri senantiasa diberi keberkahan umur, berkah rezeki, berkah ilmu dan amalnya, dan mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita di sini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kami juga mewakili dari keluarga almarhum, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila almarhum selama hidup di sana ini ada tingkah laku ucapan kesalahan yang almarhum lakukan, baik itu disengaja ataupun tidak. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam pertemuan tadi telah kami bacakan yaitu Quran surat Al-A'raf ayat 34, wa likulli ummati ajal fa idza jaa ajaluhum yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
yang artinya setiap umat, setiap bangsa, setiap makhluk yang bernyawa pasti berjumpa dengan maut atau mati. Kalau memang sudah sampai waktunya tidak bisa ditunda, kalau belum sampai waktunya juga tidak dipercepat. Itu artinya apa? Jadi kita semua di sini ini tidak ada jaminan yang muda ini biasanya gimana? Saya nanti bukan kalau sudah tua, padahal belum tentu sampai tua sudah meninggal. Ini perlu kita ketahui dan perlu kita sadari. Banyak sekarang anak-anak muda itu yang meninggal banyak. Dan umur manusia tentang muda dan tuanya meninggal dunia itu oleh Allah ditetapkan pada pohon kelapa. Pohon kelapa itu bunga sudah jatuh. Cengkir segenggam itu jatuh, kelapa muda jatuh, tapi yang tua sampai kering tumbuh di atas. Kadang-kadang yang muda nungguin, yang tua sampai kering belum tinggal, yang nungguin sudah mati yang sudah. Betul apa betul? Ini perlu kita resapi, perlu kita pikirkan. Ini. Dan dengan adanya firman Allah ini, apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai umat Islam tentunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, firman Allah ini yang terdapat dalam Al-Quran ini, kalau kita contohkan, ini seperti pengumuman di dalam PLN. Ketika PLN mengumumkan, wahai para pelanggan PLN, nanti jam 7 malam mau diadakan pemadaman massal. Kira-kira ketika sudah ada pengumuman pemadaman massal, apa yang harus kita persiapkan? Satu, kita harus siap senternya dicas, betul? Kedua, lilin. Ketiga, HP-nya harus dicas. Nah, ini apa yang pertama? Kok senter saya ambil untuk yang nomor 1, senter dicas itu ketika nanti gelap pemadaman, kita mau kemanapun ada sinar yang menerangi kita. Betul betul? Ini filosofinya adalah ketika hidup di dunia ini kita harus punya pedoman dalam hati kita. Jangan sampai kita itu pedomannya tidak ada. Kalau kita hidup tidak punya pedoman, Pak, berjalan seperti di dalam berita. Nggak tahu itu lubang, nggak tahu itu sumur, jatuh ke dalam sumur karena tidak bawa senter. Betul? Kita hidup di dunia nggak punya pedoman, kita jatuh ke jurang penyesatan. Ini yang perlu kita lakukan. Nah, apa pedoman itu? Pedoman adalah Al-Quran adalah hadis. Di situ ada keterangan tentang kehidupan manusia, antara hubungan kita kepada Allah, perintah Allah yang wajib dan dilarang. Ketika kita belajar dari insya Allah kita tidak akan gelap di dunia ini, tidak akan hidup karena punya Allah. Ini yang perlu kita capai. Yang kedua, lilin. Kenapa kok lilin itu apa lilin? Lilin adalah fungsinya ketika pemadaman untuk menerangi ruangan yang gelap. Artinya apa? Ketika kita nanti meninggal dunia di dalam kubur itu gelap gulita. Betul betul Pak? Pernah yang mencoba gelap apa? Gelap Pak, nggak ada jendelanya. Nah, ketika gelap gulita itu di dalam kubur, apa yang menerangi di dalam kubur kita? Yaitu doa. Kita baca Al-Quran, kita sedekah ibadah yang lainnya yang diperintahkan oleh Allah itu. Ketika nanti kita meninggalkannya, dia akan menemani kita dan menemani di rumah, di ruangan alam kita. Tapi kalau kita hidup di dunia ini sama sekali tidak mau melaksanakan perintah Allah, tidak mau ibadah, berarti nanti jalan kubur apa? Gelap. Ini. Makanya untuk itu marilah kita untuk dikasih kesempatan untuk beribadah yang kita beribadah. Bekerja juga perlu ibadah. Tapi jangan sampai karena kerjamu yang terlalu sibuk itu meninggalkan
Ini faktor-faktornya. Yang ketiga, yaitu apa? HP-nya dicas. Artinya apa? Ketika gelap gulita, ada saudara kita yang jauh telepon kita bisa sambung. Betul. Itu filosofinya apa? Ketika kita sudah meninggal dunia, itu doa dari keluarga kita, doa terutama dari anak kita bisa sambung bahasa. Artinya apa? Ketika kita hidup di dunia, kita punya anak, ayo kita arahkan, jangan hanya pendidikan umum, tapi pendidikan agama harus kita arahkan. Jadi ketika kita meninggal dunia, anak itu bisa sambung bahasa. Oh, malam Jumat mendoakan kedua orang tua yang sudah meninggal dunia, tahu caranya. Ini kalau kita tidak mau memberi pendidikan anak mengenal agamanya, nanti kita sendiri yang kita campur kedua. Kenapa? Ketika kita di alam kubur tidak ada yang mendoakan. Padahal orang yang di alam kubur itu yang sudah meninggal dunia, harapannya itu tiga. Pertama, ingin cepat datangnya hari kiamat. Kedua, mengharapkan doa dari seorang anak kalau keluarganya. Yang ketiga, yaitu percaya. Mengharapkan siapa bagaimana? Kalau ia ahli ibadah ketika meninggal dunia, mengharapkan cepat hari kiamat karena ingin mendapatkan nikmat Allah yang ada di surga. Itu yang ahli. Yang tidak ahli ibadah, dia juga mengharapkan cepat hari kiamat karena di alam kubur bila kita tersisa. Padahal dia tidak menyangka ketika hari kiamat yang meninggalkan perintah Allah, disitulah awal penyesakan dan dirasakan. Ini harus kita sadari. Ini maka. Yang kedua doa. Ini apa? Doa hendaknya anaknya mendoakan. Ini apa? Bahagia. Jangan sampai kita punya anak kita tidak tahu untuk mendoakan kedua orang tua. Malam Jumat kita mendoakan orang tua, putar musik, mendek, apa itu? Jangan. Nah, itu. Jangan kita berdoa. Malah kalau kesini kami mengimbau kepada saudara atau yang semuanya belum pernah kesini atau yang baru, ayo mari. Kalau kita kerja siang, kita kumpul di masjid ini, kita berdoakan, kita mendoakan dua orang tua kita yang sudah meninggal atau masih sehat. Ini kenapa kita difasilitasi untuk berdoa. Kesempatan kita mendoakan. Jangan sampai kita sibuk dengan dunia. Ketika kamu sibuk dengan dunia, kesibukan itu tidak akan berhenti. Yang ketiga adalah kabar berita dari keluarga. Artinya apa? Ketika seorang anak yang kita tinggalkan di dunia tahu memberikan agama sudah orang dewasa manfaat. Tapi ketika kita meninggal dunia, tapi anak-anak kita tidak tahu agama malah berebut warisan dan tidak bersama keluarga, berarti yang rugi siapa? Kita semua. Untuk itu pada saya lagi kita tinggalkan amal ibadah kita selalu ingat kepada Allah, beribadah terutama sholat. Jangan sampai ditinggalkan sesibuk apapun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aura kasih dipakai kebaya, berjemur di pagi hari. Terima kasih untuk jamaah semuanya. Semoga panjang umur dan dapat rezeki. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.